Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dan tentu saja kita semua sehat karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan adalah bahagian kehidupan yang selalu kita rasakan hari lepas hari. Namun, mari kita selalu menuju pada perubahan ke arah yang baik. Penatua Gabriel Injiliwang akan memandu kita dalam renungan di pagi. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nazaret dan seluruh sahabat Embun Pagi dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dengan penuh sukacita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan mengawali sepanjang hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema kita pada pagi hari ini adalah perubahan. Saudara terkasih, suatu ketika seorang pelukis diminta oleh sebuah gereja untuk melukis potret Yesus Kristus. Ia pun akhirnya pergi mencari seorang pria yang elok rupanya, berpenampilan baik, mempunyai raut muka yang ramah dan bijaksana, namun juga tegas. Pria ini nantinya akan dijadikan sebagai model lukisan Yesus. Namun rupanya sang pelukis sangat kesulitan mencari kriteria yang ia inginkan. Meskipun demikian, setelah pencarian yang cukup panjang, ia akhirnya menemukan seorang pria yang dirasa cocok wajahnya untuk dipakai sebagai model lukisan Yesus. Lukisan itu pun selesai. Gereja sangat senang dengan hasilnya dan meminta sang pelukis untuk membuat satu lagi lukisan. Kali ini ia diminta untuk membuat lukisan ilustrasi iblis untuk mengingatkan jemaat bahwa kuasa jahat sungguh ada. Maka sekali lagi sang pelukis melakukan pencarian untuk mencari seorang pria yang kali ini berpenampilan buruk rupa, beraut muka jahat, bengis, dan juga licik. Pencarian ini rupanya memakan waktu yang lebih lama dari sebelumnya, bahkan hingga berbulan-bulan. Akhirnya sang pelukis menemukan seorang pria di jalanan yang kelihatannya habis mabuk. Penampilannya berantakan, tidak terurus, dan raut wajahnya sangat cocok dengan apa yang dibayangkan oleh sang pelukis. Maka dibawalah pria ini ke sanggarnya untuk dilukis. Sementara dilukis, pria itu tiba-tiba menangis histeris serta berteriak, "Saya dilukis sebagai iblis! Apa-apaan itu? Apakah Bapak tidak mengenali saya?" Sang pelukis pun kebingungan. Memang dia tidak mengenali pria itu sama sekali. Pria itu pun menceritakan bahwa ia adalah pria yang sama yang pernah dibawa sang pelukis untuk menjadi model wajah Yesus. Karena banyaknya masalah, hutang, dan kesulitan lainnya, ia pun melarikan diri ke minuman keras dan obat-obatan terlarang. Bahkan ia menjadi seorang pencuri untuk mencari uang. Karena itulah akhirnya ia berubah menjadi orang yang berperilaku buruk. Dan hal itu bahkan mempengaruhi penampilan dan kehidupannya, yang tadinya begitu elok menjadi sangat buruk rupa. Saudara terkasih, pada satu titik atau lebih dalam kehidupan manusia, kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Entah dalam penampilan atau benda-benda yang kita miliki atau cara berpikir kita. Banyak aspek yang bisa membawa kita untuk berubah secara terpaksa ataupun sukarela. Misalnya oleh karena kejenuhan, oleh karena pergaulan, karena tuntutan ekonomi, karena orang yang kita kasihi, karena inisiatif sendiri, dan lain-lain. Namun hanya ada dua arah kemana perubahan tersebut akan membawa kita, menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Pria dalam cerita barusan jelas mengalami perubahan. Namun perubahannya sayang sekali menjadi lebih buruk.
Saudaraku, Tuhan pun menuntut kita untuk berubah, namun bukan perubahan penampilan, melainkan perubahan rohani. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini sangat jelas menyampaikan bahwa Allah menuntut kita untuk berubah. Mengapa? Karena kita hidup di dunia, dan oleh karena itu kita pun dikelilingi oleh hal-hal dunia. Saudaraku, dunia menawarkan begitu banyak hal yang bisa membawa kita pada perubahan yang buruk. Hal-hal yang ditawari dunia terbungkus kenikmatan, kenyamanan, hal-hal yang enak dan sedap. Apalagi kita yang sedang dalam pelarian ketika menghadapi kesulitan dan masalah. Namun sesungguhnya hal-hal demikian sedang merusak kita dan membawa kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu kita dituntut untuk berubah. Kita yang tadinya terikat dengan dunia harus lepas dan bebas, sehingga dikatakan kita tidak lagi serupa dengan dunia ini. Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk memperbaharui budi dalam hikmat Tuhan, sehingga dikatakan kita mampu untuk membedakan mana yang baik dan berkenan di mata Tuhan, bahkan sempurna, dan mana yang tidak. Karena ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka kita pun akan mengalami perjalanan untuk memahami firman Tuhan dan mengenal Yesus Kristus lebih jauh lagi. Dan itu seharusnya membawa kita pada suatu perubahan. Karena itu saudaraku, mari dengan kesadaran yang penuh kita membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan yang membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Allah, dan buahnya adalah kita akan menjadi anak-anak terang. Dunia bisa melihat bahwa kita berbeda, kita berubah, kita melawan arus dunia untuk menyenangkan hati Allah. Caranya, terus dalami firman Tuhan, bersekutu dengannya di dalam doa, hidup dalam kebenaran, terapkan kasih terhadap sesama, maka kita pun bukan hanya akan diubahkan, namun juga mengubahkan orang-orang di sekeliling kita menjadi kenal akan siapa itu Yesus, Tuhan kita. Mari saudaraku, tinggalkan kehidupan kita yang lama, berubahlah dalam kehidupan rohani yang baru, yang selalu ada di dalam kehendak Bapa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, Tuhan kami yang baik. Saat ini kami datang menghadap-Mu mengucap syukur karena kami kembali merasakan nafas kehidupan dianugerahkan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami memulai hari ini, Tuhan pun telah memberkati kami dengan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk membawa kehidupan kami dalam perubahan rohani, menanggalkan kehidupan kami yang lama, kehidupan duniawi, untuk semakin dekat dengan Allah dan mengalami perubahan. Karena itu Bapa, biarlah firman Tuhan ini tinggal tetap diam dalam hati kami, sehingga kami pun sepanjang hari ini, ketika kami menjalani segala aktivitas dan kegiatan kami pun mampu untuk menerapkan firman Tuhan dan menjadi terang bagi sekeliling kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan Embun Pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan